Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa mushollan ala Rasulillah. La haula la quwata illa billah. Pemirsa, netizen, viewer Pusat Kajian Analisis Data yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu partisipan Pusat Kajian Analisis Data juga yang siang hari ini berkenan hadir untuk bisa bersamai mendiskusikan satu persoalan yang krusial. Nampaknya memang dinamika implementasi hukum atau law enforcement di negeri ini tak berkesudahan. Dipertanyakan seberapa jauh sebetulnya equality before the law, seperti apa sebetulnya implementasi hukum itu memang benar-benar bisa mewujudkan kepastian keadilan hukum. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Dr. Muhammad Taufik, SHMH, dan nanti juga akan membersamai kita Bang Ahmad Husnuddin, Sarjana Hukum, sebagai bagian dari akademisi hukum maupun sebagai bagian dari praktisi hukum. Dan saya kira kita juga sudah melihat bersama seperti apa kasus yang terjadi pada Al-Ustadz Khalid Basalamah dan respon yang ditunjukkan oleh Gus Miftah terkait dengan pandangan dalam ceramah Khalid Basalamah tentang wayang yang menjadi bagian dari budaya yang ada di negeri kita. Pandangan ini tentu di atas dasar satu pendapat yang didasarkan kepada basis argumentasi tertentu yang digali berdasarkan tentu saja sebagai seorang ulama, sebagai seorang penceramah, mesti dia menggali kepada hukum-hukum syariat itu. Nah, memang tapi persoalannya adalah ketika ini dibawa kepada persoalan hukum, maka disitulah sebetulnya kemudian publik menyoroti berbagai persoalan-persoalan, terutama ketika ada pertunjukan wayang di tempat pondok pesantrennya Gus Miftah. Mungkin saya barangkali langsung saja ke Dr. Muhammad Taufik dulu sebelum ke Bang Ahmad Husnuddin, karena beliau juga sudah membuat sebuah video perspektif tentang persoalan ini. Kita sapa Dr. Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter, Anda pasti punya kajian terkait dengan persoalan yang menimpa dua orang ini ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah dan seperti apa respon yang sebagaimana sudah kita ketahui bersama oleh Gus Miftah di pondok pesantrennya. Seperti apa, Dokter, Anda melihatnya ini? Ya, pertama saya mau nanggapi dulu siapa itu dalangnya. Dalangnya itu adalah Warsino Slang ya. Warsino Slang itu adiknya dalang terkenal Anom Suroto ya. Jadi bukan Gus Miftah. Mas Ahmad kan nulis itu Gus Miftah, bukan. Miftah itu nggak bisa dalang ya. Miftah itu nggak bisa main wayang, tapi dia dalangnya saja. Dalang dari skenario ini ya. Dalang dari sebuah skenario ini. Jadi saya ingin sampaikan jelas, dan itu sudah diakui di dalam wawancara dengan Detik.com Jateng bahwa memang itu saya gitu. Nah, artinya perbuatan itu kalau kita analisa unsur pidana itu kan ada 3. Satu ada mens rea. Mens rea itu ada niat ya. Kemudian yang kedua ada perbuatan material. Ketika saya punya niat, saya mau mengolok-olok atau mengejek-ejek orang ya, berarti saya harus jelas kepada siapa itu tertuju. Sudah jelas tertuju ya. Ustadz Slamet jasnya dipakai dulu, saya juga pakai jas karena ruangannya ini adem ya. Kemudian yang ketiga, formilnya sudah terpenuhi, jadi perbuatan materialnya ada, unsur-unsur di dalam pidananya itu ada. Nah, sebelum saya menganalisa Warsino Slang dan Miftah, saya tidak akan sebut Gus. Sebagai orang Solo saya sangat paham sebutan Gus. Jadi sebutan Gus itu bermula dari keraton, sebutannya Cah Bagus. Dia main-main ke sekitar keraton dan biasanya mainnya dengan anak-anak saudagar, salah satunya saudagar Lawian. Jadi kalau sebutan Gus di Solo itu cuma kepada 2, satu kerabat keraton dan pedagang atau saudagar. Jadi nggak ada itu kaitannya dengan, mohon maaf ya, dengan pondok pesantren, itu nggak ada. Pondok pesantren lah kemudian yang meniru sebutan Gus. Jadi sebutan Gus itu dari keraton, Bagus, kemudian
kepada lingkungan keraton. Saya ini kalau ke Ngawi waktu kecil itu disebut Gus Taufik itu. Bukan karena saya anak kiai, bukan karena saya anak pesantren, tapi saya berasal dari Solo yang dekat dengan keraton. Baik, sekarang saya menganalisa dari aspek yuridis apa yang dilakukan oleh UKB Ustadz Khalid Basalamah. Apa yang disampaikan oleh UKB itu kalau dalam nalar hukum itu tidak ada unsur tiga tadi, tidak ada unsur niat, tidak ada unsur materialnya menghina kepada seseorang, dan tidak ada perbuatan hukum yang menyinggung orang per orang. Itu sama halnya ketika saya sebagai kepala keluarga, di dalam jamuan makan besar, ada anak saya, kebetulan anak saya 4, ada menantu saya, ada cucu saya. Salah satu dari mereka bertanya kepada saya, biasanya anak-anak dan menantu saya itu memanggil saya ayah. Ya, bagaimana ya hukumnya mengucapkan selamat hari besar agama Malaysia? Saya sebagai ayah ditanya, saya tentu bilang, ya haram lah, karena sama dengan kamu mengakui eksistensi dari agama itu. Oleh karena itu nggak boleh, itu haram. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah, sama, beliau ditanya bagaimana hukumnya wayang. Ini Ustaz Slamet, saya muslim, saya juga punya wayang nih wayang saya. Ya. Biar semua orang tahu, wayang ini harganya mahal kalau saya jual. Kenapa? Karena kenang-kenangan dari Kiai Haji Mantep Sudarsono, ya. Dalang yang kalau sekali tanggap mungkin menghabiskan Mercy 1 itu honornya. Itu dibuat oleh beliau selama waktu 6 bulan dan khusus dipersembahkan kepada saya. Tokohnya namanya Kresno Duto. Kresno Duto itu orang yang ahli bercakap, bisa jadi pemimpin, mampu dan bisa dipercaya. Dan kalau punya suaranya tegas. Nah, insya Allah saya tidak meneladani dia sebagai tokoh, itu namanya fiksi kok. Tapi saya hanya melihat sifat-sifat itu ada. Gitu. Ya, jadi kembali kepada pernyataan Ustadz Khalid Basalamah, tidak ada mens rea, tidak ada niat saya itu mau mengolok-olok wayang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu dikaitkan dengan sebuah perbuatan jahat, tidak ada kata-kata mengharamkan wayang, itu tidak ada. Ya, tetapi persoalan ini menjadi begitu besar karena ada orang-orang yang satu, dia tidak cerdas, ya, tidak cerdas yang menanggapi itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang arogan, dan yang ketiga, orang-orang yang merasa jumawa karena selalu perbuatan hukumnya yang melanggar hukum tidak pernah ditindak oleh negara. Jadi sekarang kita sampai pada pementasan wayang kulit yang dalangnya itu jelas Warsino Slang, ya, diadakan di rumahnya Miftah, komplek pondok pesantren Ora Adi itu Ora Aji, berarti itu nggak berharga. Aji itu dalam bahasa Jawa berharga. Di Dusun Tundan, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, ya, DIY. Pertanyaannya, kalau saya melihat bahwa pertunjukan yang kemudian diangkat di akun YouTube channel Adara Natania itu syarat dengan ujaran kebencian, khususnya kepada personifikasi 3 yang saya catat. Mungkin dan sudah ditanggapi juga oleh Warsino Slang, ya. Warsino itu bilang, saya tidak mempersonifikasi Ustadz Khalid Basalamah, itu interpretasi penonton boleh, itu logika dia sebagai dalang bahwa dia boleh mencaci maki, itu logika dalang. Tetapi jangan lupa yang namanya dalang itu adalah subjek hukum, ya. Jadi semua manusia yang hidup itu subjek hukum. Kalau subjek hukum itu bisa dikenai hukum. Subjek hukum yang dinafikan dikenai hukum itu hanya mereka yang tidak secara akal tidak cakap, disebut gila, karena itu diatur di pasal 44 KUHP. Nah, sekarang kita bicara Warsino Slang hari ini sudah berbeda pendapat dengan Miftah. Bahkan Miftah ini seperti memojokkan Slang karena bilang itu inisiatif Slang sendiri. Saya ini cuma tuan rumah yang mementaskan wayang. Jadi peristiwa itu tanggung jawab Warsino. Nah, menurut saya ini sudah bagian dari ngeper.
Jadi momen ini bagus, harus dikeluarkan, disiarkan di seluruh televisi. Nah sekarang saya sampai pada taraf menganalisa dari aspek kriminal. Satu, niatnya ada, jelas. Miftah sengaja mementaskan dan memanggil begitu banyak orang, ya. Dalang dari Sukoharjo, dari Surakarta, dari Jogja. Oke, peristiwanya ada. Tempatnya juga, tanggalnya juga ada dan diakui semua. Kemudian kalau kita bicara falsafah Jawa, dalang itu sebenarnya ada singkatannya, ya. Wayang pun juga ada singkatannya. Dalang itu artinya profesi, ya, yang menjadikan seseorang itu memberikan jalan. Oleh karena itu dia disebut dalang. Jadi dalang itu memiliki di dalam falsafah Jawa memiliki persepsi itu positif, karena itu wayang itu keluarnya tidak sembarangan. Jadi wayang itu keluarnya tidak sembarangan. Kalau kemudian ada wayang, pakemnya berubah, isinya hanya caci maki, maka sebutan itu sebagai adiluhung itu tidak terpenuhi. Ya, jadi adiluhung itu budaya yang diciptakan dengan perenungan yang sangat lama sampai kemudian muncullah figur-figur. Ya, itulah arti daripada wayang. Oleh karena itu wayang keluarnya tidak sembarangan. Goro-goro biasanya dikeluarkan malam hari. Kenapa malam hari? Agar orang yang ngantuk jadi melek, lucu-lucuan. Kalau ini tidak memakai pakem itu, dari awal itu isinya caci maki. Disebutkan ada orang mau dia mengatakan Arab atau tidak, tetapi jelas personifikasi Arab karena menggunakan ente, juga menggunakan kata-kata bayarnya pakai real. Mana yang bayarnya pakai real? Pasti Jazirah Arab, tidak mungkin Indonesia pakai real. Mau pergi haji pun di seluruh asrama haji Indonesia nggak ada yang pakai real. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ungkapan-ungkapan bahasa-bahasa yang bagus dimunculkan di daerah pelacuran. Orang Solo, orang Jogja tahu yang namanya Sarkem. Sarkem itu pasar kembang, itu daerah pelacuran. Kalau tempatnya Ustadz Selamat, itu namanya Doli, Gang Doli. Sekarang Gang Doli sudah tutup kelihatannya atau dupak dan seterusnya, ya. Nah, jadi dari percakapan itu jelas personifikasi itu ditujukan kepada rasnya Arab. Baru nanti saya kupas di pasal berapa di undang-undang apa tentang ras itu diatur, ya. Jadi di situ jelas bahwa ditujukan kepada Arab. Lalu ada kalimat habis dia bersetubuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus bayarnya kurang. Jadi ini meskipun tidak menyebut UKB, Ustadz Khalid Basalamah jelas tertuju kepada Sarah. Kemudian ada kalimat yang kita semua kalau mengucapkan harus istighfar. Karena dia memainkan sunnah itu dengan kata-kata as-sunnah. Jadi pakai as-sunnah. Bukan dipotong, kalau sunnah saya masih bisa menerima. Tetapi as-sunnah, asunya didahulukan. Jadi dari fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa 156 itu kan barang siapa melakukan penistaan kepada salah satu agama yang dianut di Indonesia atau agama atau keyakinan yang dianut di Indonesia, maka ia termasuk melakukan penistaan agama. Diatur di mana? Pasal 156 ayat A, ancamannya adalah 5 tahun. Artinya orang ini bisa ditahan. Ya, itu sifat deliknya adalah delik pidana absolut. Artinya pidana umum, bukan pidana aduan. Tidak perlu ada yang mengadu. Persis seperti kasus Ahok. Kemudian yang kedua, pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Di situ jelas barang siapa menyebarkan gambar yang isinya sebagian atau seluruhnya itu patut diduga menyinggung kelompok agama tertentu atau keyakinan tertentu, maka dia dianggap melakukan penghinaan, ya. Jadi penghinaan. Karena penghinaan pasal 28 ini beda dengan pasal 27, maka ini meskipun penghinaan deliknya absolut. Penghinaan ada yang delik pidana absolut, ada delik
itu diatur 310, 311. Nah, itu ya, baca lengkapnya ya. Sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, ya, atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ini atas suku, ya, agama, ras, dan antar golongan atau kita menyebutnya sara, maka diancam dengan ancaman 6 tahun. Ya. Jadi apa yang dipentaskan oleh Miftah, dan di situ ada Warseno Sleng, adiknya Anom Suroto, yang mencaci maki. Saya itu penggemar wayang, nggak ada. Wayang itu kesenian yang adiluhung, mau mengeluarkannya aja harus pakai waktu kok, maka ditiru di dalam budaya Jawa. Ketika pernikahan, gendingnya pun tidak sembarangan ditabuh. Ketika mau pertemuan antara dua laki-laki dan perempuan itu, gendingnya namanya kodok ngorek. Jadi filosofinya itu ada, nggak sembar. Jadi nggak ada wayang caci maki. Karena itu menurut saya memang sudah sangat tepat dengan beberapa bilang ini pekerja. Pak Taufik, sinyalnya Pak Taufik. Ikut keluar itu mau mensomasi Ustaz Slamet. Iya. Cukup Pak Taufik? Ya. Apa cukup Pak Taufik penjelasannya Pak Taufik? Cukup. Iya. Kita beralih ke Bang Ahmad Khosinuddin ya dulu ya. Iya Pak Taufik juga ada problem sinyal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang dijelaskan oleh Pak Muhammad Taufik yang saya tangkap, Ustadz Khalid Basalamah itu dalam konteks pemahaman beliau terkait dengan wayang yang seperti apa sebetulnya dalam hukum Islam, tentu di atas basis penggalian beliau terhadap nas nasara. Tapi ketika kemudian direspon dalam bentuk semacam kritik ya terhadap Ustadz Khalid Basalamah, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Dr. Muhammad Taufik di pondok pesantrennya Miftah ini, atau yang sering disapa dengan Gus Miftah, itu justru di situ ada pidana absolut. Gitu. Seperti apa Anda melihat ini, Bang Ahmad Khosinuddin? Ya, sebenarnya ketika Ustadz Khalid Basalamah dianggap telah mendiskreditkan wayang, mendiskreditkan warisan budaya Jawa, hanya karena menjelaskan jawaban dari pertanyaan pengajian jamaahnya begitu, itu masih sumir, atau itu adalah satu persepsi pihak dari pelapor yang melaporkan Ustadz Khalid Basalamah dengan tuduhan bahwa pengajian yang menjelaskan rincian hukum Islam terhadap pertanyaan jamaah tentang wayang dan dalang itu saya kira menjadi soalan tersendiri. Tapi kalau kita lihat pentas wayang yang dilakukan oleh dalang, adiknya Ki Anom Suroto tadi, dan kemudian itu disetujui oleh Gus Miftah, dan dalam sambutannya juga Gus Miftah mengeluarkan sejumlah ungkapan-ungkapan yang melecehkan begitu. Justru disitulah letak pelecehan terhadap budaya wayang itu sendiri. Saya setuju tadi saya disampaikan oleh Pak Taufik bahwa wayang itu bukan media caci maki sebagaimana dijadikan sarana caci maki oleh pentas seni yang dilakukan oleh kelompoknya Gus Miftah ini begitu. Wayang itu punya pakem-pakem tersendiri begitu dalam pementasan, sehingga tidak bisa disalahgunakan. Jadi kalau mau didefinisikan sebagai tindakan yang melecehkan seni dan budaya dan warisan anak bangsa, justru pentas yang dilakukan oleh Gus Miftah, saya sebut pentas yang dilakukan oleh Gus Miftah itu maksudnya adalah dalam koridor tanggung jawab Gus Miftah ya.
Jadi Gus Miftah juga tidak bisa buang badan, oh ini kerjaan si dalang, tidak, karena dia juga memberikan sambutan, bahkan itu di satu tempat yang disebut pondok pesantren dalam kewenangan Gus Miftah. Kalau pun tidak menjadi pelaku utama, paling tidak deliknya turut serta sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP begitu. Jadi justru tindakan Ki Dalang ini ya, si Keling tadi ya, siapa namanya tadi, adiknya Ki Anom Soroto itu, dan juga Gus Miftah itu memang satu paket yang menurut saya justru ini yang melecehkan warisan seni budaya bangsa, yang tidak menggunakan wayang sesuai dengan pakem sebagai satu pertunjukan, selain pertunjukan seni juga pertunjukan yang syarat nilai dan harus dilakukan dengan rangkaian pakem-pakem tertentu tadi, sebagaimana disebutkan, ada pengantar pendahuluan sampai ada koro-koro sampai penutupnya itu ada pakem-pakemnya gitu. Dan saya kira semua dalang ketika dia mengambil diksi untuk mengambil satu ungkapan, mereka menghindari ungkapan-ungkapan yang bisa dipahami, ungkapan-ungkapan yang tidak layak di tengah publik gitu. Sehingga ketika mereka memerankan tokoh-tokoh kontroversial pun mereka tidak mengambil ungkapan-ungkapan yang menurut saya rendah begitu ya. Yang kedua, saya ingin kembali kepada soalan yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah yang dianggap jadi objek peristiwa pidana sehingga harus dilaporkan begitu kan. Nah, ini yang harus dipahami di tengah-tengah umat Islam itu, bahwa di dalam namanya khasanah pemikiran fikih Islam memang kita sering mengenal ada istilah perkara ijtihadiyah gitu. Jadi perkara-perkara yang mungkin saja kaum muslimin berbeda pandangan, dan perbedaan pandangan ini biasa. Baik perbedaan pandangan ini menimbulkan sesuatu yang beda tipis, misalkan antara yang wajib dengan yang sunnah, atau perbedaan yang sangat berbeda ya, misalkan ada yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan, itu biasa saja. Karena hal-hal yang berkaitan ijtihadiyah itu biasanya bersumber pada dua hal. Pertama, dalil-dalilnya itu sumbernya selalu bersifat zonni. Yang kedua, dilalah atau penunjukan makna dari nas yang dijadikan dasar istinbat itu juga bersifat zonni. Maka pada nas-nas syara' yang punya sifat zonni, baik dari sisi sumber atau dilalah penunjukannya juga zonni, itu memang terbuka peluang terjadinya perbedaan pandangan di tengah-tengah umat Islam. Dan ini biasa ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu berbeda pandangan pada ranah ijtihadiyah yang bersumber dari satu nas syara' yang sifatnya zonni, baik dari subut maupun dilalah, itu biasa. Dan bahkan di tengah-tengah kita, antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama misalkan, itu berbeda pandangan dalam urusan ijtihadiyah, itu biasa. Misalkan antara kunut subuh yang itu menjadi satu rangkaian wajib pada sholat subuh yang dipahami oleh Nahdliyin, dan kunut nazilah yang dipahami oleh Muhammadiyah dan ormas-ormas di luar Nahdliyin, misalkan Persis, Al-Irsyad, itu juga sama. Itu biasa saja, tidak kemudian menganggap bahwa yang lain itu lebih baik atau lebih benar daripada yang lainnya, karena masing-masing memiliki sumber pendalilan atau istidlalnya. Namun kalau satu pandangan hukum yang bersumber dari dalil yang qat'i, baik dari subut maupun dilalah, itu kaum muslimin tidak mungkin beda pandangan, karena memang dari sisi sumber mereka tidak berbeda pandangan, dan dari sisi penunjukan juga mereka tidak berbeda pandangan. Misalkan tentang wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya zakat, saum Ramadan, sampai naik haji, itu semua adalah hukum-hukum Islam dalam ranah yang qat'i, baik dari sisi subut maupun dilalah. Termasuk misalkan perintah untuk memotong tangan pencuri, ya wasarku atau fakta ya hidayahuma, itu satu hukum yang tidak berbeda pandangan. Ya, semua mazhab sepakat bahwa hukum atau sanksi bagi orang yang mencuri kalau sudah memenuhi nisab dan tidak ada ilat, artinya tidak ada penghalang, tidak ada alasan dia mencuri yang dibenarkan syara, atau tidak ada penghalang untuk diterapkan hukuman potong tangan, maka dia harus dipotong tangan. Hukum kisos itu juga satu hukum yang tidak ada perbedaan pandangan. Semuanya sepakat bahwa orang yang membunuh itu harus dihukum dengan dibunuh, kecuali dimaafkan oleh keluarganya dan dia harus membayar diat gitu. Nah, sebenarnya Ustadz Khalid Basalamah itu masuk pada area yang dalam Islam itu masuk yang disebut dengan area ijtihadiyah. Dan dalam hal ini memang tidak mungkin akan disatukan pandangan kaum muslimin, tinggal kaum muslimin itu beramal sesuai dengan apa yang paling rojih dari pendapatnya, atau apa yang
istidlalnya atau dalilnya menurut kaum muslim paling kuat. Dan siapa yang meyakini satu hukum, maka dia beramal dengan hukum itu. Misalkan kalau Ustaz Khalid Basalamah ya meyakini itu terlarang karena ada taswir atau ada karena ada celaan yang lain yang menurut beliau kemudian itu wujud dalam fakta wayang, maka ya itu mengikat bagi beliau. Tetapi kalau ada kaum muslimin lainnya yang kemudian menganggap bahwa realitas taswir itu tidak muncul atau punya pandangan lain, ya silahkan saja. Dan perbedaan ini juga bukan hanya pada ulama mutakhirin, termasuk apa yang saya kutip ya dari Gus Baha, itu kan beberapa sunan kan juga beda pandangan tentang wayang, yang akhirnya kemudian muncul wayang kulit itu kan dianggap sebagai cara menyiasati keharaman. Walaupun memang setelah menjadi kulit pun tetap tidak bisa keluar dari realitas tasvir di wayang tadi. Maka tapi Dr. Muhammad Taufik tadi nyampaikan tidak ada satu konten pernyataan bahwa haram gitu terhadap wayang itu. Saya juga belum ngerti videonya. Memang kalau dalam pandangan Ustadz Khalid tidak ada kalimat beliau yang mengatakan haram. Saya ingin mau membuat contoh gitu. Kalaupun ya pandangannya sampai kepada haram ya gitu di tengah-tengah kita, nah maka pandangan haram itu biasa saja gitu. Karena apa? Itu hal yang istiadiyah. Sama seperti rokok ya. Misalkan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa bahwa hukum rokok itu sampai pada jatuh pada haram gitu. Sementara ulama yang lain mengatakan makruh saja. Maka saya katakan bagi orang yang beristidlal bahwa menurut dia pendapat dan pandangan yang paling rojih adalah rokok haram, maka berlaku bagi dirinya bahwa dia harus beramal dengan pandangan tadi. Dia tidak boleh merokok. Dan kalau ditanya bagaimana kalau dia sudah kadung rokok, ya wajar rokok itu dibuang atau dipendem. Dan itu juga yang dilakukan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Bagaimana kalau orang tadi sudah mengetahui hukum mendalang itu tidak sejalan dengan syariat, dan bagaimana wayangnya ya biasa dipendem saja begitu, itu biasa. Tapi bagi orang misalkan yang menganggap rokok itu makruh, ya sudah biasa. Sehingga ketika ada perbedaan pandangan ini dalam fikih klasik Islam dan ulama-ulama kontemporer itu biasa, tidak kemudian dilaporkan pidana gitu loh. Jadi tidak mungkin kan orang yang suka merokok karena merokok dianggap warisan budaya bangsa dan melaporkan Muhammadiyah karena membuat fatwa rokok haram, itu kan enggak juga kan, lucu gitu. Itu kan biasa saja. Nah, ini kan menjadi masalah setelah dipolitisasi melalui sarana pelaporan polisi oleh satu kelompok yang menurut Sujoyo Tejo orang yang melaporkan ini juga belum tentu senang nonton wayang, belum tentu dia menghayati wayang gitu. Nah, ini yang menjadi soal. Yang kedua, saya masuk kepada apa yang dilakukan oleh Miftah tadi ya. Jadi ada pandangan syara dan juga ada pandangan hukum ya. Kalau pandangan hukumnya Pak Taufik tadi sudah menyampaikan, dan saya sependapat kalau kalau dalam peristiwa itu ada dua kumulasi ya. Pertama, ada delik aduan yang mengharuskan laporan itu harus hanya diproses kalau Ustadz Khalid Basalamah yang mengadu. Ini berkaitan dengan delik pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Memang kalau Ustadz Khalid nggak mengadukan, nggak melapor, ya nggak jadi perkara karena dia yang menjadi korban. Tapi yang kedua, memang benar apa yang disampaikan Pak Taufik tadi, ini ada delik umumnya. Ya, ini delik yang berkaitan dengan pasal 28 junto pasal 45A Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya, ini satu tindakan yang menyebarluaskan satu kebencian dan perusahaan ya kepada individu atau masyarakat berdasarkan tadi suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada dua hal yang diujar di sini ya. Pertama, kebencian berdasarkan suku atau ras, yang karena dia menyebut suatu idiom-idiom yang itu khas Arab, dan Arab itu adalah bagian dari suku atau ras. Yang kedua, agama, karena apa? Ada idiom-idiom yang itu tidak bisa ditafsirkan kecuali idiom yang itu melekat kepada Islam. Misalkan tadi as-sunnah jadi as-sunnah, nah itu kan punya pandangan-pandangan yang melecehkan terhadap terminologi-terminologi di dalam agama Islam. Jadi silakan saja ya Bapak-bapak di kepolisian untuk memproses dengan delik umum, karena kalau delik umum tidak perlu laporan dari Ustadz Khalid Basalamah. Ini delik dengan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan ini banyak ya, delik-delik ini digunakan untuk membungkam aktivis-aktivis Islam gitu. Misalkan Edi Mulyadi kan dikenakan pasal ini begitu. Harusnya si siapa ini Dalang tadi, adiknya Anam Suroto tadi, siapa namanya saya nggak hafal, itu harusnya diproses juga agar ada efek jerah, dan juga sebagai sarana untuk menjaga khasanah budaya bangsa dalam ini wayang agar tidak disalahgunakan untuk sarana caci maki. Jadi wayang itu adalah sarana edukasi, sarana untuk menyampaikan filosofi kehidupan,
sarana untuk mengatur masyarakat secara kultur dengan norma-norma yang adiluhung tadi disebutkan, bukan kemudian menjadi sarana caci maki. Yang kedua dalam perspektif syariat ya, saya kira begini. Saya kemarin menyampaikan dalam siaran itu satu hadis Rasulullah SAW yang mulia begitu. Al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya ya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi justru ya kalau kita bicara pandangan istiadiyah itu boleh kita berbeda. Tapi kalau menjaga marwah saudara muslim, tidak mencaci maki, tidak menyakitinya, tidak melukai perasaan, itu wajib. Jadi apa yang terjadi pada pagelaran Gus Miftah ini ya dia telah melanggar kewajiban seorang muslim untuk menyelamatkan saudara muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Itu kan menyakitkan sekali. Oke lah bisa berdalih tidak menyebut secara limitatif kepada orang tertentu atau masyarakat tertentu. Tapi itu kan idiom-idiomnya itu kan bisa dipahami dua hal. Pertama, bisa dipahami sebagai satu caci maki yang ditujukan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Yang kedua, bisa dipahami sebagai satu bentuk kebencian dan permusuhan berdasarkan suku atau ras atau berdasarkan agama Islam. Karena ada idiom-idiom yang melecehkan satu ungkapan di dalam Islam dan juga ada idiom-idiom ungkapan-ungkapan yang tidak bisa ditafsirkan lain itu berkaitan dengan eksistensi satu bangsa, satu ras atau suku tertentu, yakni Arab. Gitu. Nah, saya kira ini pelajaran yang paling baik adalah bahwa istihadiyah itu boleh berbeda hukumnya, itu boleh kita berbeda pendapat. Tetapi wajib bagi kita untuk menjaga saudara kita sesama muslim itu dari lisan dan tangan kita, terutama dari cacian kita. Jangan sampai nanti kita ini ya beramal di dunia itu merugi. Kenapa? Ketika sampai di akhirat ternyata amal yang kita himpun ini harus habis untuk tombok bagi saudara-saudara kita. Karena di akhirat itu kan digambarkan orang-orang yang terzalimi itu kan akan meminta balas, menuntut balas kepada orang yang dizalimi. Yakni nanti akan diambil amal pahalanya. Nah iya kalau cukup pahalanya, kalau habis dan tombok itu kan menjadi orang yang merugi. Apalagi kita harus punya pandangan bahwa meskipun berbeda pandangan itu saudara kita. Jadi saya ingin mengambil kembali pandangan imam mazhab yang mereka tentu lebih fakih ya dari kita, jauh alimnya dari kita. Misalkan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau itu walaupun alim ya, satu pendiri mazhab yang paling besar ya, pengikut mazhab itu paling besar Imam Syafi'i. Walaupun pengaruhnya beda-beda ya. Kalau pengikutnya paling besar Imam Syafi'i, tapi kalau pengaruh untuk ketatanegaraan emang Imam Hanafi, karena Imam mazhab Hanafi itu pernah diadopsi pada sejumlah kekhilafahan gitu. Saya ingin katakan demikian. Imam Syafi'i pun ketika menyampaikan pandangannya, beliau katakan demikian. Saking ya, beliau ini hati-hati dan menghargai perbedaan. Beliau katakan demikian. Pendapatku salah, tapi tidak pendapatku benar, tapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dalam pendapatku. Pendapat Anda keliru, tapi tidak menutup kemungkinan ada kebenaran dalam pendapat Anda. Kalau pendapatku bertentangan dengan as-sunnah, maka campakkanlah pendapatku ke dinding. Ini menunjukkan bahwa sefakih beliau saja, itu beliau membuka kritik pada pandangan beliau tentang hal-hal yang istiadiyah tadi. Dan sepakih beliau pun beliau menghargai bahwa dan memungkinkan ada pandangan dari ulama yang lain akan benar dan pandangan dirinya mungkin bisa keliru. Dan itu terkonfirmasi ketika Imam Syafi'i membuat qaul jadid dan meninggalkan qaul qadim. Itu kan berarti Imam Syafi'i meninggalkan pandangan terdahulu yang baru diketahui kekeliruannya karena dalilnya masih belum lengkap dan kemudian mengevaluasi dengan mengeluarkan qaul jadid. Kenapa? Karena ada dalil yang lebih roji yang beliau temui. Dan ini juga kaum muslim harus belajar tentang kaidah ijtihad wa taqlid sehingga dia tidak serta-merta kemudian menjudge ya, menuduh kaum muslimin lainnya yang berbeda pandangan dengan dirinya dengan tuduhan misalkan sesat ya kan, neraka, padahal itu hal-hal yang ijtihadiyah. Sementara pada hal-hal yang qat'i misalkan hari ini ya diterapkan sistem sekuler, tidak menegakkan hukum Allah. Hari ini diterapkan demokrasi yang kedaulatan di dalam demokrasi itu bukan di tangan syariat, bukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi berdasarkan suara manusia, hawa nafsu manusia, tapi bungkam gitu. Tidak dianggap ini yang berbahaya, ini yang bid'ah, dolalah begitu loh. Bukan hal-hal yang ijtihadiyah sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat gitu. Tapi hal-hal yang jelas ini secara qat'i baik subut maupun dilalah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, misalkan menerapkan hukum selain hukumnya Allah, itu kita diam. Nah ini saya kira pelajaran yang
paling penting untuk saya sampaikan kepada saya dan kita semua bahwa ya ini Islam itu ada dua ranah. Yang pertama ranah qot'i yang tidak mungkin beda pendapat, yang kedua ranah dhonni yang memang di sana ada ijtihad dan biasa saja gitu. Jadi biasa saja kita berbeda pandangan dan beramal sesuai dengan pandangan yang kita yakini dalam perkara yang ijtihadiyah tadi. Begitu Cak Selamat. Ya, terima kasih Bang Ahmad Kosinuddin. Saya kira kalau ini diselesaikan berdasarkan tartib bagaimana sebetulnya fakta dilihat dalam etika fakta hukum Islam, selesai sebetulnya. Artinya penyelesaiannya lebih ke penyelesaian bagaimana mendudukkan sebuah istilah dalam kaitan penetapan satu hukum atau yang sering disinggung oleh Bang Ahmad Kosinuddin ini dalam ruang lingkup ijtihad dan istinbat. Saya coba gali lagi lebih faktual persoalan wayang ini ke Dr. Muhammad Taufik karena rekomendasi terkait dengan langkah hukum yang akan dilakukan ke depan terkait dengan fakta wayang itu sendiri. Sebetulnya seperti apa sih Pak filosofis wayang itu Pak? Ya, itu satu pertanyaan menarik tadi mau saya jelaskan, nggak tahu nih tiba-tiba kok hilang. Jadi saya memulai dulu wayang. Wayang itu dalam filosofi Jawa kita mengenalnya sebagai pakeliran. Wayang itu bayangan. Maka sebenarnya menonton wayang yang benar itu bukan di belakangnya dalang, tapi di depannya. Jadi ketika dalang itu memainkan wayang, ya, maka orang yang menonton itu bayangannya itu adalah di sebaliknya, bukan di belakang, bukan di belakangnya Pak Dalang, karena dia mementaskan wayang itu melihat dari bayangan. Jadi indahnya sebuah sabetan atau perkelahian itu seorang dalang diukur dari bayangan yang muncul di balik layar, di mana wayang itu dimainkan. Lalu saya ingin sampaikan dulu, dalang itu di dalam bahasa Jawa ini Cak Slamet nih. Sekali lagi ini tokoh kesukaan saya ini. Tokoh yang jujur, konsisten, bijaksana, komunikatif, responsif ini ya. Dalam Kresno. Dalang itu bisa diwujudkan dalam bentuk dua filosofi. Oleh karena itu dalang mesti orang pintar. Karena apa? Di dalam bahasa Jawa dalang itu berarti mudal piwulang. Mengajarkan sedari muda. Jadi diajarkan perilaku baik, kebaikan dari muda. Itulah disebut dalang, mudal piwulang. Mengeluarkan ajaran kebaikan sejak muda. Yang kedua, dalang juga bisa diartikan dalane piwulang. Dalane piwulang itu artinya saya menunjukkan, ini loh nak, kamu kalau masuk jalan ke sini. Oleh karena itu enggak ada wayang itu uraan, wayang itu maki-maki, bahkan nuwun sewu. Yang dilakukan oleh Miftah itu saya yakin Miftah nggak ngerti filosofinya wayang. Masa dia maki-maki Yati Pesek? Yati Pesek itu lebih tua, lebih sepuh. Saya yang muslim, cinta wayang, saya tidak berani memaki-maki yang namanya Yati Pesek meskipun mungkin pendidikan saya lebih tinggi. Nggak boleh. Yati Pesek itu nuwun sewu dilonrek-lonrek, dibajing-bajing ke. Sakit hati, nangis saya. Saya bener. Nonton wayangnya Miftah itu nangis. Saya ini orang Jawa muslim, suka wayang, nggak mungkin saya berani sama orang yang lebih tua. Jadi ini filosofi Jawa yang disebut mudal piwulang, dalane piwulang nggak ada. Dan saya sangat kecewa kepada yang namanya yang namanya Warseno Sleng. Notabene Warseno Sleng itu dalam hari-hari ini dia itu akan menempuh ujian terbuka doktoral di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 11 Maret. Saya yakin kalau nanti laporan ini berkembang dan menjadi besar, ya, dan saya berharap itu supaya dia mengerti bahwa dalang itu dalane piwulang sehingga tidak sewenang-wenang, tidak seenak hatinya. Wayang itu artinya bayangan, tidak mungkin bayangan itu buruk, bayangan itu selalu muncul dari karsa perilaku kita yang baik-baik. Masa bayangan kok munculnya yang jelek-jelek, pisu-pisuan? Nggak pernah. Tolong tanya kepada dalang-dalang senior, apakah boleh memaki-maki di panggung seperti itu dengan dalih? Memang kemarin ada juga yang mengintercept ke saya, ya, bilang begini, loh, bagaimana, kan tidak ada hukumnya memaki-maki wayang? Iya, memaki-maki wayang tidak ada hukumnya, tetapi ketika mempersonifikasi, mengutip ayat Al-Quran, jangan lupa. Ya, di Salatiga ada mahasiswa mementaskan dagelan waktu itu dengan kalimat ayat kursi sak mejanya itu masuk penjara, kena pasal 156. Ya,
Jangan lupa itu. Kemudian di Solo ini pernah diadili orang membuat kartu nama dengan tulisan pesantren Islam Kristen, itu pun juga diadili, masuk penjara kena 5 tahun. Jadi apa yang dilakukan oleh Dalang itu tidak kebal hukum kalau dia, karena dia sudah menggunakan kata-kata yang tidak ada di dalam Dalani Piwulang, tidak ada di dalam proses Mudal Piwulang. Ngajari yang muda-muda perilaku yang baik itu nggak ada, karena isinya makian dari awal, isinya lonte, isinya pasar kembang, ya, bahkan masa habis berzina kok astagfirullah, alhamdulillah. Ini kan biadab itu kalimat-kalimat itu yang lebih menohok perasaan saya, membuat saya menangis nonton itu sampai saya tidak selesai. Saya minta dibantu teman-teman untuk mentranskripkan itu, kalimat itu adalah as-sunnah. Jadi ini pelecehan benar. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Miftah, saya tidak akan menyebut Gus sebagai orang Solo, saya ngerti predikat Gus itu kepada siapa. Di depan saya ini ada banyak Gus ya, kebetulan teman-teman saya kecil ini, banyak Gus, anaknya juragan, dari kecil sampai sekarang masih juragan, makanya disebutnya Gus. Jadi kalau orang nggak tahu asal-usul, cuma bisa cengengesan disebut Gus itu malu, karena Gus itu dari kata bagus ya, dari asal kata bagus sudah nggak bagus kok menyebut dirinya Gus, kata-katanya juga jelek, itu nggak dikenal. Jadi sekali lagi wayang itu adalah bayangan, artinya itu di belakang kelir, kemudian Dalang itu dari filosofinya Mudal Piwulang. Dia mengajari perilaku baik, atau juga Dalang itu bisa diartikan Dalani Piwulang. Piwulang itu masih baik, nggak ada. Dalang ngajari misuh, nggak ada. Dalang ngajari copet, nggak ada. Dalang ngajari kata-kata dengan kalimat-kalimat lontre, itu nggak ada. Ayo belajar dengan saya tentang wayang. Saya suka wayang ya, tapi tidak berarti saya menokohkan wayang itu sebagai personifikasi seolah-olah hidup saya tergantung pada tokoh wayang. Dia saya anggap sebagai sebuah kesenian saja, tidak lebih tidak kurang. Begitu Ustaz Slamet. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Miftah ini harus menjadi bola salju. Dan seperti tadi saya sampaikan, teman-teman di Jakarta ini lapor ke Mabes Polri ya. Karena itu unsurnya, material, formilnya, dan mens rea niatnya sudah terpenuhi. Dia memang mau bikin pentas wayang, mengundang Dalang maki-maki, dan tujuannya adalah membuat permusuhan kepada suku, agama, ras. Jadi sudah terpenuhi itu unsur-unsur pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya, maupun pasal 156A ya. Ngaten gitu Ustadz Slamet Al-Mukarram Al-Hajj. Iya, ini masih ada 14 menit. Saya akan beralih ke Bang Ahmad Hosinuddin dulu. Ya, terima kasih Pak, didoakan Pak Muhammad Taufik. Bang Ahmad Hosinuddin, seberapa kemungkinan sebagaimana dugaan publik mengenai ini adalah sebuah prakondisi dibawa kepada kerangka konteks terorisme atau radikalisme? Karena kita mengetahui bersama betapa beberapa perkembangan terakhir ini, misalnya labeling kepada pesantren-pesantren atau masjid-masjid yang dilabeli dengan terorisme dan lain sebagainya, dan sosok-sosok tertentu itu menjadi sebuah pemandangan umum. Seperti apa Anda melihatnya ini, Bang Ahmad Hosinuddin? Saya kira yang paling tepat tidak sekedar terorisme ya. Saya ingin kaitkan dengan narasi Islamofobia. Ini kita kaitkan dengan laporan polisi sebelumnya yang dilakukan terhadap Ustadz Khalid Basalamah dan juga pelecehan yang dilakukan oleh Gus Miftah ini. Ada satu tujuan untuk mengarahkan pada ulama-ulama kita ketika hadir di tengah masyarakat, berdakwah di tengah masyarakat itu tidak lagi menyampaikan pandangan sesuai dengan ilmu, ya, sesuai dengan pemahaman fikih yang mereka pahami, tapi harus mengaitkan dengan pandangan-pandangan kelompok mereka ini tadi, agar mereka tidak mengeluarkan hukum sesuai hukumnya. Sederhananya begini, kalau ditanya saya jawab apa ya, nanti saya lihat dulu, nanti jadi kasus pidana enggak, ini haram enggak, ini sunnah enggak, ini wajib enggak, ini makruh enggak, jangan-jangan nanti jadi perkara saya dilaporin. Nah ini kan membelenggu ulama kita untuk dakwah, padahal dakwah itu tidak terikat dengan adat istiadat, budaya, seni, tapi dakwah itu terikat dengan hukum syara gitu. Para ulama kita tuh ketika mengistimbat hukum dia hanya terikat dengan dalil, Al-Quran, As-Sunnah, apa yang ditunjuk oleh keduanya, ijma sahabat dan qiyas. Dan mereka biasanya juga mengambil doktrin-doktrin atau
ijtihad dari pandangan ulama-ulama kredibel, misalkan pandangan ulama-ulama terdahulu ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya mereka begitu, tidak pernah kemudian mengaitkan dengan pasal-pasal gitu. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka murni menyampaikan agama. Nah, dengan adanya pelaporan terhadap Ustaz Khalid Basalamah ini jadi pesan umum kepada pendakwah, seolah-olah lah Anda kalau dakwah ya boleh silakan, tapi jangan ganggu adat istiadat, ganggu budaya, ganggu penguasa, ganggu macam-macam. Jadi ingin ada tendensi bahwa agama Islam itu harus didudukkan subordinat. Jadi bukan punya posisi atau kedudukan tertinggi, tidak, tapi harus tunduk pada kultur budaya. Jadi harus disesuaikan dengan selera masyarakat. Nah, ini yang berbahaya. Dan kedua, kasus Gus Miftah tadi adalah bagian dari rangkaian Islamofobia untuk mengarahkan kepada pandangan Islam yang keluar dari pakemnya. Misalkan kalau pandangan Islam itu terikat dengan dalil ya, lakukan sunnah, ijma, sahabat dan qiyas. Nah, mereka ingin memalingkan pandangan untuk istinbat hukum tadi dengan konteks yang mereka inginkan, sehingga kalau keluar dari konteks itu mereka menjadikan orang-orang yang mengeluarkan pandangan itu bahan bulian gitu. Ini kan membuli saja, ini sama saja membuli. Bukan hanya membuli Ustaz Khalid Basalamah, ini membuli agama Islam gitu loh, dengan pandangan-pandangan as-sunnah dan sebagainya tadi gitu. Dan rata-rata orang-orang yang mendiskreditkan Islam itu tidak berani langsung, tapi menggunakan narasi lain. Kalau suku yang menggunakan narasi bangsa Arab, ya suku Arab gitu. Kalau dalam konteks politik ya selalu menggunakan pendekatan radikalisme, ya kan, terorisme, ekstremisme. Padahal mereka itu sedang menyerang Islam. Tapi mereka berdalih, saya ini memerangi radikalisme, memerangi ekstremisme, memerangi terorisme. Jadi faktanya mereka itu sedang memerangi Islam. Kenapa? Yang ditangkapi semua ulama. Nggak ada itu terorisme itu tersangkanya itu orang non muslim, nggak ada. Rata-rata ulama, Ustadz Farid Uqbah, ya, Ustadz Anung Al-Hamad, bahkan anggota MUI Ustadz Ahmad Zain An-Najah begitu. Dan mereka juga kemudian ketika terbukti ada tindakan benar-benar teror pada kasus bom Malam Sutra, buru-buru tidak disebut teroris gitu. Nah, karena itu kita sebagai umat Islam harus menyadari, menginsafi bahwa hari ini memang umat Islam ini sedang diserang dari seluruh penjuru dan diadu domba di internalnya. Dan mereka jelas tidak mungkin berani menyerang Islam langsung dengan nomenklatur atau narasi anti-Islam. Tapi melipir tadi, menggunakan ungkapan-ungkapan radikalisme, terorisme, dan seterusnya. Nah, ustadz-ustadz ulama kita itu, mereka adu domba, mereka pecah belah dengan klasifikasi atau pembelahan. Misalkan ini ustadz radikal, ini ustadz ekstrim, dan mungkin kemudian ustadz-ustadz yang pro disebut dengan ustadz yang moderat, ustadz yang toleran, ustadz yang nusantara, misalkan begitu. Kan pernah kita dulu pada kasus yang saya bela ya, Gus Nur itu kan, Gus Nur dan sejumlah tokoh seperti Ustadz Abdul Somad, ya kan, almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain dan sebagainya itu dikeluarkan dalam suatu daftar yang disebut sebagai ustadz radikal gitu kan. Ini kan pecah belah, padahal nggak jelas apa sih yang dimaksud dengan terminologi radikal gitu loh. Nah, ini yang saya kira harus kita sadari, bahaya lain dari narasi apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah yang dipersoalkan oleh kelompoknya Gus Miftah ini ya. Saya kira ini yang harus kita pahami sehingga kita tidak masuk ruang genderang mereka begitu. Dan kalau soal laporan Pak Taufik, ya saya kira begini, saya tidak hanya men-challenge teman-teman di Jakarta ya, termasuk saya sendiri ya, tapi saya justru men-challenge Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, karena tadi saya katakan itu deliknya delik umum, tidak butuh laporan. Kalau delik aduannya memang butuh laporannya Ustadz Khalid Basalamah kalau mau dipakai pasal pencemaran ya 310 KUHP. Kalau delik pencemaran melalui ITE-nya kan 27 ayat 3, contoh 45 ayat 3 gitu. Tapi kalaupun nggak dipakai kan masih bisa pakai delik umum ya, pasal 156A KUHP-nya atau pasal 28 ayat 2 junto 45A Undang-Undang ITE-nya, dan semua itu bisa on process ya, tidak perlu laporan-laporan. Tapi kembali lagi lah kita pahami bagaimana hukum hari ini berjalan itu tidak lagi equal. Hukum itu tebang pilih tebang, hukum itu hanya keras kepada kelompok yang berseberangan dengan rezim, tapi hukum itu akan tumpul kalau berhadapan dengan kelompok yang pro rezim. Saya klasifikasi kalau Gus Miftah memang kelompok yang pro rezim, jadi bukan mendahului Kerso ya, saya sepertinya menduga kuat lah, nggak berkeyakinan, menduga kuat ya nggak akan jalan kasusnya, karena tidak mengarah kepada kelompok kontra. Jadi kalau yang melakukan ini misalkan ya bukan saya misalkan ya,
Kalau yang melakukan ini Bang Edi Mulyadi ya cepat diproses gitu. Terima kasih. Ya, closing statement sekalian Bang Ahmad Hasanuddin, apa ini closing statement? Ya, yang pertama saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk memahami ya realitas fikih Islam mana yang itu tidak boleh berbeda pandangan atau hal-hal yang qat'i baik subut maupun dilalah, dan mana ranah-ranah istihadiyah. Yang kedua, dalam ranah istihadiyah tentu kita harus punya pandangan bahwa sikap pandangan saudara kita itu adalah sikap dan pandangan yang dibenarkan syara. Jadi meskipun berbeda itu adalah ra'yul Islam. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu juga berbeda pandangan itu biasa. Ya, para alim ya, imam mazhab itu berbeda dalam hal istihad itu biasa. Sehingga kita tidak kemudian mengklaim pandangan kita yang paling benar dan kemudian memberikan vonis kepada kelompok yang tidak sejalan dengan kita gitu. Yang ketiga, masalah utama kita itu bukan perkara yang istihadiyah, tapi dalam perkara yang qat'i yang Allah sudah perintahkan, yakni apa hukmal jahiliyah atau yabghun wa man asanu minallahi hukmal liqaumin yuqinun, dan kita itu diminta oleh Allah untuk menegakkan hukum Islam dan dipersoalkan Allah apakah hukum jahiliyah yang hendak kita gunakan. Bagi orang-orang yang yakin itu hukum siapa yang lebih baik? Hukumnya Allah atau hukumnya manusia? Dan hari ini yang diterapkan adalah sekulerisme. Dan banyak orang yang mempersoalkan istihadiyah ya soal kunut tidak kunut, soal tadi wayang dan sebagainya, tapi bungkam terhadap masalah yang qat'i, misalkan hukum Islam yang hari ini tidak diterapkan, hukum Islam yang hari ini dipinggirkan, dan penerapan sekulerisme yang hari ini justru mengadu-adu umat Islam. Dan yang terakhir kepada sama umat Islam, saya ingatkan hadis Rasulullah SAW tadi, al-muslimuna man salima muslimuna al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadi. Jadi kalaupun kita belum bisa membuat kebaikan lebih banyak, paling tidak kita menghindari diri, baik lisan kita dan tangan kita, dari menyakiti saudara kita. Karena khawatir nanti di akhirat kita menjadi orang yang merugi. Kita merasa beramal, ternyata amal kita habis karena kita berbuat zalim kepada saudara sesama muslim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Muhammad Taufik di refresh lagi pointers apa yang penting ditekankan dan closing statement-nya sekalian. Ya, kalau saya sederhana ya, memang kita ini dilahirkan dalam keragaman budaya ya. Artinya sesuatu yang memang kita yakini boleh saja orang mengatakan, karena wayang pun juga ada mazhab tertentu yang mengatakan boleh, ada yang tidak itu. Tapi saya tidak akan terjebak pada polemik itu. Saya hanya ingin pada proporsional saja, bahwa jangan menghakimi seseorang berdasarkan rasa tidak suka atau karena tidak tahu, ya. Dan kita tidak boleh menghakimi orang melebihi dari apa yang diperbuatnya. Artinya, kalau kita sudah seperti ini, misalkan kita orang yang tidak suka kepada Ustadz Khalid Basalamah, dengarkan dulu ceramahnya. Jangan ikut-ikutan kemudian mencaci maki, nggak pernah ikutin ceramahnya kok tiba-tiba mencaci maki. Ya. Kemudian siapa bilang dia itu mau mengharamkan wayang, menghancurkan wayang? Tidak ada. Hukum pidana itu yang disebut provokasi itu, saya ngomong ayo hancurkan wayang, dan kemudian timbul semua orang menghancurkan wayang, itu namanya provokasi. Itu yang dimaksudkan dengan pasal 160 ya. Nah, kembali kepada persoalan hari ini, saya pikir hukum itu tidak boleh ban cinde ban ciladan. Kalau dalam bahasa Jawa itu, satu diban itu ditimang dengan cinde, satu dengan ciladan ya. Yang kualitasnya lebih jelek. Jadi semuanya harus diberlakukan sama, karena di dalam hukum itu adalah equal. Karena equal ya saya berharap pasal 156A sebagaimana dulu Ahok menyatakan jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah. Nah, sekarang ini apa yang dilakukan oleh Miftah dan kawan-kawan, utamanya aktor intelektualisnya itu dua, yang satu Miftah, yang satu lagi adalah Warsino Sleng, itu harus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Begitu juga penyematan buruk dengan maksud membenci ras tertentu karena menggunakan dialektika Arab, misalkan dengan uang dinar ya dan sebagainya, memplesetkan ucapan-ucapan yang sebenarnya itu ucapan baik, alhamdulillah, astagfirullah, ya, itu kan sebenarnya bentuk dari zikrullah, kita ingat kepada Allah, tapi dipelesetkan habis dari tempat pelacuran. Dan ini supaya tidak menjadi konflik horizontal, saya berharap kepolisian
mengambil alih. Ketiga atau yang terakhir, masyarakat biarkan hukum bicara. Jadi kami hari ini bersama kawan-kawan main saya sejak kecil, ya, mau mengirim somasi kepada Dalang Warsino Sleng, ya, supaya dia mengakui kesalahannya, meminta maaf itu. Tapi kalau ternyata dia tidak mau meminta maaf, ya menurut saya akan sangat panjang dan kemungkinan besar dia juga akan tertunda untuk menjadi dokter gitu ya, karena harus menghadapi proses hukum itu. Ya, begitu Ustadz Selamat. Jadi sekali lagi, bukalah cakrawala berpikir kita, bukalah khasanah budaya kita, bukalah perbendaharaan kita, agar kita makin kaya, kita makin paham, dan kita mengerti ya bahwa yang layak dibela itu adalah agama Islam. Agama Islam itu ya berarti dua pusaka itu, ya, dua pusaka itu adalah sunnah dan Al-Quran, ya. Begitu Ustadz Selamat dan semua yang mendengarkan tayangan di pagi ini, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Dr. Muhammad Taufik di siang hari ini, bukan di pagi ini. Sekarang waktunya siang. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik atas pencerahannya. Terima kasih kepada Bang Ahmad Nusinuddin atas pencerahannya. Memang di saat yang sama kita menghadapi dua problem sekaligus. Problem yang terkait seberapa jauh sebetulnya implementasi hukum atau law enforcement itu benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang disepakati. Kalaulah memang itu yang disepakati. Yang kedua tentu adalah law making process. Bagaimana produk aturan itu memang benar-benar bisa merealisasikan keadilan dan merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Tapi tentu saja ini tidak mudah karena sistem yang sekarang ini diacu adalah sistem buatan manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan aturan yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan untuk menyelesaikan persoalan segala urusan manusia ini, yakni al-Islam, dan menjadi sebuah karunia kenikmatan yang paripurna yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab persoalan kehidupan manusia. Saya sampaikan terima kasih kepada para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, partisipan yang juga sudah turut hadir membersamai diskusi kita. Saya sampaikan juga terima kasih kepada viewer netizen Pusat Kajian Analisis Data, Bang Ahmad Nusinuddin, barangkali Dr. Muhammad Taufik juga yang merilai acara kita semuanya. Semoga ini dicatat oleh Allah sebagai amalan makbulan. Dari saya, bila Taufik wadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dr. Muhammad Taufik, terima kasih. Bang Ahmad Nusinuddin, terima kasih. Mohon